Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Pristawiyadi, mahasiswi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalaman-pengalaman beragama. Pengalaman beragama ini merupakan salah satu studi terkenal yang dilakukan oleh William James yang kemudian dijadikan sebagai bahan kuliah umum di Universitas Edinburgh. Nah, apa sih pengalaman beragama ini? Pengalaman beragama ini adalah suatu perasaan, persepsi, atau sensasi yang dialami oleh seseorang dan didefinisikan oleh suatu kelompok atau masyarakat sebagai suatu bentuk komunikasi dengan esensi ketuhanan, dengan realitas mutlak dan bersifat transendental. Nah, dalam pengalaman beragama ini ada dua unsur. Yang pertama yaitu adanya komunikasi dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan atau transendental, dan yang kedua yaitu adanya suatu konteks, yaitu suatu kelompok atau masyarakat yang memberikan legitimasi bahwa suatu pengalaman tersebut merupakan pengalaman beragama. Nah, dalam pengalaman beragama ini dibagi ke dalam beberapa tipe. Yang pertama yaitu ada tipe conforming. Nah, kalau di sini tuh seseorang secara tiba-tiba gitu ya mengetahui atau merasakan bahwa keyakinannya benar. Contohnya kayak misalnya nih, kita lagi butuh banget buat telepon teman kita. Nah, kita tuh telepon dia tapi nggak diangkat-angkat setelah beberapa panggilan. Nah, terus kita dalam hati tuh kayak berdoa, ya Allah semoga dia ngangkat, ya Allah tolong gitu ya. Nah, ternyata setelah itu bener aja, pas kita telepon lagi teman kita tuh ngangkat. Nah, di situ tuh kayak kita merasa, ih ternyata Tuhan tuh beneran ada ya, ternyata Tuhan tuh ngabulin doa aku gitu. Nah, yang kedua ada tipe responsif. Nah, kalau di sini tuh seseorang gak hanya menyadari bahwa kehadiran tentang Tuhan, tetapi ia juga merasakan bahwa Tuhan memperhatikan dirinya. Contohnya nih, kayak misalnya kita ngeliat teman kita jatuh, terus kita ngetawain dia gitu ya, kayak tertawa terbahak-bahak banget. Nah, setelah itu kita tuh ikutan jatuh. Terus di situ kita merasa, ya Allah kayaknya aku ditegur nih, kayaknya aku tuh dihukum, dikasih tahu kalau aku tuh nggak boleh gitu, kayak kita tuh ngerasa dihukum atas perbuatan kita sebelumnya ngatawain teman itu. Nah, yang kalau tipe ketiga ini ada tipe estatik. Kalau di sini tuh seseorang mendapatkan pengalaman keintiman dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Dia nggak hanya merasakan terpilih, tetapi dipenuhi rasa cinta kepada Tuhan. Di sini juga biasanya disertai dengan manifestasi tertentu, seperti perasaan bahagia, bergelora, damai, dan sebagainya. Nah, kalau tipe yang keempat ada tipe revelational. Nah, kalau di sini tuh seseorang gak hanya merasa terpilih dan cinta kepada Tuhannya gitu ya, tetapi di sini juga ia menjadi utusan Tuhan, seperti pengalaman yang dirasakan dan hanya dapat dirasakan oleh para nabi dan rasul. Nah, dalam pengalaman beragama ini tuh ada salah satu subbabnya yang disebut pengalaman mistis. Nah, pengalaman mistis ini tuh bukan kayak pengalaman kayak ketemu hantu, pocong, kunti yang gitu-gitu gitu yang gak ada manfaatnya gitu. Nah, kalau di sini tuh kayak lebih ke pengalaman rohani atau pengalaman spiritual, di mana kita tuh kayak merasa bersentuhan langsung dengan sesuatu yang bersifat ketuhanan atau merasakan penyatuan seluruh dimensi dalam diri dan kehidupan. Di sini tuh kita setelah mendapatkan pengalaman mistis ini tuh kita menjadi pribadi yang lebih baik lah intinya gitu ya. Nah, dalam pengalaman mistis ini tuh ada beberapa ciri atau karakteristiknya. Nah, yang pertama itu ineffable. Ineffable itu artinya bahwa si pengalaman mistis tersebut tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata sehingga sulit didefinisikan secara verbal seutuhnya, dan oleh karena itu dia tuh nggak bisa dipahami oleh orang yang nggak merasakannya. Dia tuh hanya dapat dipahami oleh orang yang bersangkutan atau orang yang pernah mengalami pengalaman mistis saja. Nah, kalau yang kedua ada noetik. Noetik ini tuh artinya bahwa si pengalaman mistis tidak hanya memiliki aspek pengalaman emosional saja gitu ya. Nah, tapi di sini juga mempunyai aspek kognitif, sehingga dapat menjadi sumber insight, inspirasi, pencerahan, maupun sumber ilmu bagi yang mendapatkan pengalaman tersebut. Nah, yang ketiga ada quality of unity. Di sini tuh artinya bahwa mereka yang mendapat pengalaman mistis gak hanya merasakan, di sini tuh mereka merasakan keutuhan gitu dan kesatuan eksistensi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Contohnya kayak di sini tuh mereka merasakan bahwa hakikatnya semua yang ada di dunia itu adalah satu, dan seluruh manusia yang ada di sini tuh di dunia ini tuh adalah satu kesatuan gitu. Nah, yang keempat ada nyata atau real. Nah, pengalaman mistis tuh kan kayak sulit diterima nalar manusia biasa gitu ya. Nah, terus disering dianggap halusinasi atau khayalan saja. Bahkan si yang mendapat pengalamannya kadang bahkan sering gitu dianggap gila oleh orang lain, karena orang yang mendapatkan pengalaman mistis ini tuh kadang memasuki alam lain yang gak dapat dipahami oleh orang lain, atau bahkan mereka tuh bisa aja bertemu orang yang udah meninggal gitu, kayak misalnya bertemu dengan Nabi Muhammad yang mana kan itu sungguhnya gitu yang kita tahu itu udah meninggal, tapi dia tuh bertemu sosok itu gitu.
Nah, yang kelima ada timelessness and speechlessness atau keterlepasan dari dimensi ruang dan waktu. Nah, dimensi ruang ini tuh keterlepasan dari dimensi ruang ini tuh contohnya seperti kayak kita ngerasa berada di alam lain gitu, kayak beda alamnya dari dunia kita yang sekarang nih. Kalau keterlepasan dengan dimensi waktu, contohnya kayak kita memasuki kehidupan masa lalu atau kita mendapatkan gambaran gitu ya, atau pemahaman pengetahuan tentang apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Nah, yang keenam ada paradoksal. Kalau paradoksal ini tuh artinya bahwa orang yang mendapat pengalaman mistis seringkali membuat pernyataan yang kontradiktif atau berlawanan. Misalnya kayak ketika seseorang mendekatkan diri dan berusaha mensucikan diri gitu ya, maka ia tuh akan merasa semakin banyak dosa dan merasa jauh dari Tuhan. Kayak sama aja kayak kita misalnya sering ikut kajian nih, sering menimba ilmu, kita tuh kayak ngerasa ternyata kita tuh nggak tahu apa-apa ya, ilmu kita tuh masih sedikit. Nah, terus yang ketujuh ada pasif. Pasif di sini tuh artinya bahwa ia merasa apa yang ia peroleh bukan hasil dari usahanya sendiri, melainkan semuanya tuh berkah dan karunia dari Tuhannya. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai pengalaman mistis, nah di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai pengalaman beragama dalam berzikir. Nah, zikir ini tuh seperti yang kita ketahui kan Masya Allah sekali gitu ya, banyak sekali manfaatnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengalaman-pengalaman yang terjadi ketika seseorang setelah atau sedang berzikir, yang akan dibagi ke dalam beberapa klasifikasi yang di dalamnya terdapat beberapa tema. Yang pertama itu ada klasifikasi mengenai pengalaman fisiologis. Nah, di sini tuh yang pertama ada timbulnya gerakan otomatis. Ini tuh berkaitan dengan timbulnya gerakan-gerakan tubuh otomatis yang mereka sadari tetapi tidak bisa mereka kendalikan. Kayak misalnya kepalanya tiba-tiba bergeleng-geleng tanpa bisa mereka kendalikan. Yang kedua ada penyucian diri. Nah, ketika berzikir telah mulai masuk ke dalam hati seseorang, banyak orang yang mengungkapkan bahwa mereka mengalami proses-proses pensucian. Nah, hal ini tuh dapat dirasakan melalui pengeluaran dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada kayak misalnya terdapat penyakit kulit kayak gatal-gatal, terus atau enggak kayak gerakan-gerakan nggak bisa kekontrol, kayak misalnya gerakan-gerakan silat kayak ngebersihin badan gitu, tapi itu tuh mereka nggak sadar, mereka sadarin tapi nggak bisa mereka kontrol gitu gerakan tersebut. Nah, selanjutnya ada pengalaman penyembuhan atau healing experience. Nah, di sini tuh beberapa orang menyebutkan adanya pengalaman yang berkaitan dengan kesembuhan pada waktu melaksanakan zikir yang dapat terjadi melalui kesembuhan dirinya sendiri atau mereka meminta untuk kesembuhan orang lain. Nah, klasifikasi yang kedua ada pengalaman sosial psikologis. Kalau tadi kan lebih ke fisik, kalau ini sosial psikologis. Yang pertama ada transisi. Nah, transisi ini tuh ditandai dengan perubahan kehidupan yang terjadi secara drastis, yang dapat berupa peningkatan ibadah yang luar biasa atau perubahan sikap dan tingkah laku yang religius yang jauh berbeda dari sebelumnya. Seperti meninggalkan kehidupan duniawi, dan mereka tuh di sini kayak transisi dari sebelumnya misalnya kurang baik jadi lebih baik gitu. Terus selanjutnya ada hilangnya rasa keakuan. Di sini tuh hilangnya rasa kesombongan gitu ya. Mereka merasakan mereka gak bisa apa-apa dan gak punya apa-apa tanpa bantuan dari Tuhan. Nah, selanjutnya ada pengalaman yang sulit diungkapkan secara verbal atau ineffable seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi sulit diungkapkan oleh kata-kata gitu. Lalu ada pengalaman yang berhubungan dengan problem kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tuh mereka merasa adanya intervensi atau kekuatan dari luar gitu, bukan dari dalam dirinya, untuk menghadapi masalah kehidupannya sehari-hari seperti masalah ekonomi, emosional maupun masalah sosial lainnya gitu. Lalu selanjutnya ada pengalaman yang berkaitan dengan suasana emosi. Di sini tuh berupa munculnya perasaan berdosa, rasa sedih, atau misalnya bisa aja rasa gembira, bahagia, dan sebagainya gitu. Nah, pengalaman ini tuh dapat timbul berkaitan dengan amalan seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah tadi ada pengalaman fisik, terus sosial psikologis. Yang ketiga ini ada pengalaman parapsikologis. Di sini tuh ada yang pertama ada pengalaman menjangkau masa depan, seperti yang dijelaskan sebelumnya pada ciri-ciri atau karakteristik pengalaman mistis. Di sini tuh seseorang mendapatkan pengalaman keagamaan, yaitu gambaran kehidupan tentang pengalaman masa depan gini. Terus ada juga pengalaman kayak misalnya dia tuh flashback ke masa lalu, atau misalnya kayak dia teh tergambar masa depan apa yang akan ia lalui gitu. Nah, atau enggak kayak misalnya mimpi-mimpi yang menggambarkan tentang kejadian dan ternyata di waktu-waktu selanjutnya tuh
benar-benar kejadian gitu, dan banyak dari mereka tuh nggak menyadari, dan menyadarinya tuh setelah kejadian itu benar-benar terjadi di dunia nyata. Lalu ada juga gangguan dari makhluk halus atau makhluk lainnya gitu ya. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka mendapatkan gangguan ketika mereka berusaha mendekatkan diri pada Allah. Kayak misalnya pernah dengar cerita kali ya, kayak misalnya kita sholat tahajud malam-malam nih, kayak ada beberapa orang yang diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut. Nah, ini tuh umumnya terjadi pada masa transisi. Itu tuh kan masa goyahnya banget gitu ya. Nah, di sini tuh bisa terbagi menjadi beberapa gangguan. Ada misalnya melalui penglihatannya, diperlihatkan bentuk-bentuk yang menakutkan. Ada juga misalnya melalui pendengarannya gitu, ada yang dengar kayak suara-suara aneh gitu yang menakutkan juga, atau dalam bentuk mimpi yang mengerikan gitu. Ada juga yang lebih parah tuh gangguannya melalui intervensi fisik gitu, kayak menyerang secara fisiknya gitu. Lalu selanjutnya ada pengalaman yang berkaitan dengan perubahan kesadaran. Nah, di sini tuh kayak yang tadi pengalaman keterlepasan yang tadi. Nah, di sini tuh adanya perubahan kesadaran dalam diri seseorang dari kesadaran normal kehidupan sehari-hari ke kesadaran yang lain, seperti pengalaman dari keterlepasan ruang dan waktu yang sebelumnya. Lalu yang keempat, ada pengalaman spiritual atau kerohanian. Nah, kalau di sini tuh adanya penemuan kebenaran, khususnya berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau agama Islam, ya yang berzikir pasti agama Islam gitu ya. Nah, di sini tuh mereka mendapatkan pengalaman langsung apa yang tertulis di Al-Quran dan hadis tuh benar-benar dia lihat di kehidupan nyata sehari-hari. Seperti itu. Lalu ada pemahaman baru tentang ajaran-ajaran agama. Ya tentunya saja ketika ia berzikir kayak mendekatkan diri kepada Tuhan, ia tuh dapat ajaran-ajaran agama yang ia baru tahu gitu ya. Lalu selanjutnya ada keakraban dan kedekatan dengan Tuhan, seperti merasa disayangi, atau misalnya dia berbuat salah merasa dimarahi, atau bahkan dijewer gitu sama Tuhannya. Lalu ada peningkatan ritual ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan zikir itu meningkat. Terus ada juga pembaharuan moralitas. Ini tuh termasuk di sini tuh hilangnya rasa sifat-sifat buruk yang mereka miliki sebelumnya, atau berhentinya mereka dalam melakukan perbuatan dosa gitu. Jadi dia tuh menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu ada perasaan diatur oleh Tuhan. Nah, di sini tuh baik yang menyangkut masalah besar dalam kehidupannya mereka maupun menyangkut masalah-masalah yang kecil dalam kehidupan mereka. Mereka tuh merasa Allah tuh benar-benar ngatur hidup mereka gitu. Lalu selanjutnya ada mendapatkan petunjuk dari Tuhan, dapat melalui ayat-ayat Al-Quran atau berupa isyarat-isyarat indrawi maupun kejadian yang ada pada dunia pada kehidupan sehari-hari. Nah, setelah sebelumnya kita membahas mengenai pengalaman-pengalaman mistis dan pengalaman-pengalaman yang terjadi ketika berzikir, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengalaman mendekati kematian atau biasanya disebut dengan NDE. Nah, kita suka ada yang penasaran kayak misalnya, apa sih yang terjadi dengan orang-orang yang mati suri, atau kalau kita meninggal kita merasakan apa? Nah, di sini tuh kita akan membahas pengalaman-pengalaman tersebut berdasarkan pengalaman orang yang pernah melalui mati suri. Nah, ada beberapa elemen-elemen dasar dari pengalaman mendekati kematian yang dipaparkan oleh beberapa orang. Yang pertama itu tuh mereka mendengarkan suara aneh seperti dengingan di telinga mereka, dan pada saat itu mereka merasakan sepertinya mereka tuh saat itu akan mati atau meninggal. Lalu selanjutnya ada perasaan damai dan hilangnya penderitaan. Nah, bagi mereka yang di dunianya kayak sakit parah atau menderita, di sini tuh mereka kayak merasa dicabut penderitaan tersebut dan mereka merasa damai. Lalu selanjutnya ada perasaan keluar dari tubuhnya. Orang tersebut merasakan sensasi naik dan mengambang di udara di atas tubuhnya yang masih dikelilingi oleh tim medis maupun keluarganya. Nah, di sini tuh kayak misalnya yang suka ada di sinetron-sinetron gitu ya, kayak uh, dia tuh bisa melihat jasadnya di bawah gitu. Lalu selanjutnya ada pengalaman melewati sebuah terowongan. Nah, di sini tuh seseorang akan merasa ditarik masuk dalam kegelapan melalui sebuah terowongan dengan kecepatan yang sangat luar biasa sampai mencapai suatu alam yang sangat berkilau yang biasanya berwarna cahaya putih keemasan. Nah, lalu selanjutnya pengalaman naik ke atas langit dengan cepat. Nah, kadang pada beberapa orang mereka tuh nggak mengalami masuk ke terowongan seperti sebelumnya, tetapi mereka tuh merasakan tiba-tiba dirinya kayak ditarik naik ke atas langit dengan cepat, dan mereka tuh melihat bumi dan alam semesta serta isinya tuh
dari atas gitu, kayak yang dilihat oleh astronot-astronot. Lalu yang keenam, ada perasaan bertemu dengan orang-orang dalam bentuk cahaya, seperti anggota keluarganya maupun teman-temannya yang sebelumnya telah meninggal. Nah, di sini tuh orang-orang tersebut tuh kayak mengucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja meninggal gitu, kayak hai gitu, kayak ucapan penyambutan gitu. Lalu yang ketujuh, ada perasaan bertemu dengan wujud cahaya yang sangat kuat pencahayaannya. Nah, yang tentunya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nah, wujud ini tuh biasanya sering ditafsirkan atau didefinisikan sebagai bentuk Tuhan, Yesus, malaikat, atau tokoh keagamaan lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui gitu ya, kalau misalnya di film juga penggambaran-penggambaran nabi maupun sebagainya tuh diwujudkan dengan cahaya yang sangat terang gitu, yang menyilaukan. Lalu yang kedelapan, ada melihat reka ulang kehidupannya. Nah, di sini tuh wujud cahaya yang sebelumnya akan menunjukkan kepada mereka layar yang sangat besar, dan di situ tuh mereka melihat kayak kelas balik kehidupannya. Dia tuh melihat seluruh kehidupannya mulai dari sejak kecil, dari ia lahir sampai ia meninggal, sampai ia mati. Nah, kayak rekam jejak kehidupannya gitulah. Lalu selanjutnya yang kesembilan, ada perasaan enggan untuk kembali ke dunia kehidupan sebelumnya. Nah, wujud cahaya yang tadi kadang meminta beberapa orang untuk kembali ke kehidupannya karena saat itu belum waktunya mereka meninggal. Nah, namun biasanya bagi orang yang uh, cukup urusan dunianya gitu ya, mereka tuh enggan untuk kembali ke kehidupan dunianya. Namun bagi mereka yang merasa belum tuntas dan sulit untuk meninggalkan orang-orang di dunia, orang-orang yang ia cintai di dunia, ia tuh akan meminta untuk kembali ke kehidupannya. Seperti itu mungkin. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ada materi yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.